Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Umi Kalsum Saliman dengan NIM A111211009. Saya dari kelas A Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah menyimak dan pembelajarannya, yaitu mengenai menyimak kembali sambutan Bapak Menteri Pendidikan, yaitu Bapak Nadiem Makarim tentang kebijakan Kemendikbud MBKM atau biasa disebut dengan Merdeka Kampus Belajar. Dosen pengampu Ibu Dr. Yunidar M. Hum. Langsung saja, bahwa Bapak Nadiem Makarim menjelaskan bahwa fokusnya berada pada perguruan tinggi, makanya dinamakan dengan Kampus Merdeka. Pendidikan tinggi ini memiliki potensi dampak tercepat perubahan sumber daya manusia unggul. Mengapa? Karena jangka waktu keluar dari perguruan tinggi sampai di dunia nyata untuk bisa membangun Indonesia itu sangatlah cepat. Kalau kita bisa meningkatkan kualitas perguruan tinggi, terutama S1, di mana kebanyakan mahasiswa ada di S1. Hal itu adalah cara tercepat untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Pendidikan tinggi di Indonesia ini harus menjadi ujung tombak yang bergerak tercepat. Mengapa? Karena dia begitu dekat dengan dunia pekerjaan. Dia harus berinovasi tercepat dari semua unit yang ada di pendidikan. Karena harus adaptif dan selalu berubah dengan lincah. Namun situasi ini tidak seperti itu. Inovasi hanya bisa terjadi di dalam suatu ekosistem yang tidak dibatasi, dan ini adalah suatu spirit atau esensi kebijakan Kampus Merdeka. Ada beberapa kebijakan program pokok Kampus Merdeka, yaitu yang pertama adalah program pembukaan studi baru. Teman-teman pasti bertanya, apa sih pengertian dari program studi? Program studi adalah perkumpulan antara mata kuliah yang dikerjakan oleh para dosen pada kepala prodi dalam suatu departemen di perguruan tinggi, di mana nanti mahasiswa kalau mengambil prodi tersebut, ia akan lulus dengan gelar sarjana prodi tersebut. Kemudian sekarang membuka prodi, tantangannya sangat besar dan tinggi, ditantang untuk menjawab semua kebutuhan, misalnya kebutuhan industri, negara, dan lain-lain. Tapi pada saat ingin berinovasi untuk menciptakan mata kurikulum baru dan prodi baru, jumlah proses untuk mendapatkan izin tersebut dari kementerian sangatlah berat. Kriterianya juga sangat berat. Tapi mereka ditantang untuk menjawab kebutuhan yang selalu berubah. Nah, ini menjadi suatu tantangan yang sangat besar bagi perguruan tinggi. Pada sekarang ini, banyak prodi yang kurikulumnya, bahan kontennya, serta materinya belum bisa bersaing di panggung dunia. Apa sih solusinya? Solusinya yaitu melakukan kolaborasi atau biasa juga disebut dengan pernikahan massal antara universitas. Pernikahan massal antara universitas dengan berbagai macam pihak-pihak di luar universitas untuk menciptakan prodi baru. Perguruan tinggi yang mempunyai akreditasi A dan B langsung diberikan izin untuk pembukaan prodi baru, asal memiliki kerjasama dengan pihak ketiga, yaitu organisasi-organisasi kelas dunia, yang artinya untuk universitas akreditasi A dan B tidak perlu lagi untuk melalui proses perizinan. Prodi di kementerian tidak usah lagi dicocokkan dengan rumpun ilmu yang mana ketetapan lemah dan lain-lain, asal mereka bisa membuktikan bahwa mereka melakukan kerjasama dengan 4 perusahaan, yaitu perusahaan berkelas dunia, organisasi nirlaba berkelas dunia, contohnya seperti PBB, Bank Dunia, dan lain-lain. Kemudian kebijakan yang kedua adalah sistem akreditasi perguruan tinggi. Proses akreditasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan pemerintah untuk menilai dua hal. Hal yang pertama adalah perguruan tingginya sendiri, dan yang kedua adalah dalam perguruan tingginya. Kadang-kadang akreditasi dalam perguruan tinggi itu disebut A, B, dengan C. Itulah angka hasil dari badan akreditasi tersebut. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.